menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sudah dilayakkan karena kuasa darah Yesus sudah melayakkan kita semua masuk. Dan saya percaya kita sudah meminta pengampunan, ya. Dan firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1:9, Tuhan itu setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka itu mari sama-sama jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sepelainan malam ini masuk di ruang yang maha kudus. Oke, apapun yang terjadi, jangan lihat itu, pandang kepada Tuhan yang hadir bersama dengan kita pada malam ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami masuk di hadirat-Mu dengan mengucap syukur. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini, karena Kau Tuhan baik, sungguh baik. Mari kita mengucap syukur atas perlindungan dan penjagaan yang Tuhan berikan pada kita semua sepanjang hari ini. Oh yes Lord. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kita sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa.
kudus, Tuhan ku sembah, ku menyembahmu demi menyembah, ku sebab namamu kudus, oh menyembahmu, ku namamu kudus, Tuhan kudus, sebab namamu kudus, oh mari kita sembah Dia, menyembahmu, ku sembah, sebab namamu Engkau kudus, 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 Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Lord, I worship you. I worship you, Lord, I worship you. I worship you. Oh, your name is holy. Oh, holy. Oh, Lord. Oh, your name is holy. Holy. Mari kita sembah Dia. Seriana Mashande, Serama Shande, Lord. Lord, we worship you, Lord. We worship you, oh Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Jesus. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My
My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, come judge. Semua kita panggil nama dia. Yeshua, Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yeshua. Yes, Lord. Saramashende. Hallelujah. Yeshua. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Oh, Yeshua. Yes, Lord. Yes, Jesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Benar Tuhan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas kami. Semua yang hadir malam ini, kita terhubung dengan Roh Kudus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas kali terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas kita semua dia. Na 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 na. Haleluya. Biar kami terhubung dengan
terus sembah Dia. Apapun keadaan kita dalam hidup kita masing-masing, pastikan kita terhubung dengan Dia, yaitu terhubung dengan Roh Kudus. Karena Dia adalah Guru, Dia adalah Roh yang menyelidiki segala sesuatu, yang mengetahui dan mengerti, memahami, dan lebih paham daripada orang lain, daripada manusia. Dia adalah Roh Kudus yang menghibur kita, yang menguatkan kita, yang tahu segala-galanya. Oh, haleluya. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bahwa kami lebih dalam dalam penyembahan kami. Haleluya, Yesus, Kau mencari penyembah-penyembah di akhir zaman ini, menyembah-Mu dengan segenap hati. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu, Yesus yang mulia. Yesus, penuhi kami semua dengan kasih-Mu, ya kasih-Mu yang dicurahkan Roh Kudus, memenuhi hati kami malam ini. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin percaya bahwa Engkau sudah menjamah setiap hati kami, setiap yang hadir, setiap yang ikut dalam Zoom pada malam ini. Yang pertama-tama Tuhan adalah Engkau akan meletakkan kasih dengan perantaraan Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang meletakkan itu, menaruhkan kasih itu dalam hati kami semua, sehingga kami boleh mengasihi Kau lebih dari segala-galanya, dan mengasihi diri kami dan mengasihi orang lain. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang Tuhan kami yang mengerti dan memahami. Terpujilah nama-Mu. Thank you, Jesus. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu,
bersama dengan kami pada malam ini. Engkau menjadi guru bagi kami. Engkau menjadi penasihat bagi kami. Engkau akan memberikan roh wahyu dan roh hikmat kepada hamba-Mu yang akan mengungsikan firman-Mu sebentar kiranya. Berbicaralah. Kami duduk dengan tenang mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Pastor Helen. Thank you. Tidak dengar, Pastor. Pastor tidak dengar karena tutup. Oke, terima kasih Pastor Jesse. Saya merasakan urapan yang luar biasa malam ini, walaupun kita cuma di dalam Zoom, tetapi hadirat Tuhan itu betul-betul hadir malam ini. Saya percaya lewat pujian penyembahan ini, terutama sekali biarlah kita terhubung terus dengan Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah dasar hidup kita yang sesuai benar seperti yang nyanyian pujian dan penyembahan kita tadi. Biarlah firman Tuhan ini sentiasa melekat di dalam hati kita. Dan saat ini juga Tuhan sudah mengurapi Apostle Reverend Dr. Peter yang sudah dipilih untuk menyampaikan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah kita dengar selama ini. Biarlah kita terus belajar dan belajar, sebab di dalam Tuhan pembelajaran firman ini tidak pernah habis, tidak pernah akan berakhir sampai bila-bila kita terus belajar bersama dengan Tuhan. Jadi kita persilakan hamba Tuhan yang begitu humble sekali, saya serahkan kepada silakan Apostle Reverend Dr. Peter. Okay, over to you, Pastor. Okay. Haleluya. Shalom, boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Ya, clear, Pastor. Ya. Ya, boleh, Pastor. Oke. Macam tidak kuat, ah. Sekarang boleh dengar. Haleluya. Shalom semua. Boleh main itu video dulu? Sister Rebecca, you ready? Oh, Sister Joel? Belum ada main tuh kan? Okay. I play the video.
Oke, thank you, Mr. Johan. Ya, salam sekali lagi dan selamat bergabung kepada semua yang ada di dalam Zoom malam ini. Saya percaya semua yang dalam Zoom adalah yang ditentukan Tuhan. Karena kita mau belajar, menyambung pembelajaran. Jangan kita berhenti belajar, memperlengkapi diri kita, karena Tuhan mau pakai setiap kita. Ya. Dan malam ini saya teruskan siri kedua tentang Pentakosta. Apakah kaitannya kepada gereja? Nah, kita ini yang ada di dalam Zoom malam ini adalah gereja, eklesia yang dipanggil Tuhan, yang diutus Tuhan. Jadi kita mesti tahu siapa kita, identiti kita. Ya, saya tekankan di sini, ya, pembelajaran ini bukan untuk mendapat sijil atau degree. Ya, I can always issue selepas kita habis. Ini sudah dekat 1 tahun, bahkan sudah lebih 1 tahun. Tapi pentingnya, ya, tujuan kita belajar adalah apa yang kita pelajari itu jangan kita hanya dengar, tapi yang penting kita praktik supaya ada transformasi, ada perubahan dalam hidup kita. Maksudnya bila kita sudah lahir baru sebagai Kristen, harus kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Bukan saja dewasa, banyak orang dewasa tapi tidak ada otak, tidak tahu apa yang dia buat dalam hidup. Tapi kita, sambil kita menjadi dewasa rohani sudah lama, pada masa yang sama harus kita belajar, mendalamkan, memperluaskan pengenalan kita akan anak Tuhan. Nah, itulah tujuan kita belajar. Firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi apabila kita belajar firman, sebenarnya kita mendalamkan pengenalan kita akan Yesus, supaya Yesus yang bertambah-tambah di dalam hidup kita setiap hari, dan kita akhirnya berkurangan. Yang kelihatan dalam hidup kita hanya Yesus. Nah, itulah sebabnya Pentekost ada. Kenapa? Karena kita dipanggil Tuhan, ya, sebagai saksinya. Ya, di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, ya, firman mengatakan apabila Roh datang, kamu akan menerima kuasa menjadi saksi, kata Tuhan. Jadi semua kita yang ada di tempat ini, di dalam Zoom malam ini adalah, ya, sudah pun dipanggil, dipilih, diangkat menjadi saksi-saksi Yesus. Nah, apakah peranan, ya, saksi-saksi Yesus? Apakah yang dia harus lakukan? Nah, saya mau baca apa yang Sister Elizabeth baca tadi daripada firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, ya. Firman mengatakan di Yohanes, sekali lagi, karena saya mau tekankan firman. Bila saya mengajar daripada firman Tuhan. Saya tidak mau bawa idea manusia di dalam pembelajaran. Karena idea manusia tidak dapat membangun. Yang dapat membangun kita adalah firman. Itu sebab bila saya mengajar, semua daripada firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus. Tadi saya baca daripada Yohanes, oke? Saya akan kongsikan kamu Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Saya ulangi, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, ya, kata firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Haleluya. Jadi kita ini semua murid Yesus. Sebagai murid, kita mesti belajar. Bayangkan, ada murid pergi sekolah, tapi tidak mau belajar. Biarpun ada guru, tapi dia malas belajar. Apa jadi? Sampai bila pun dia tidak dapat mendapat sesuatu. Sampai bila pun dia tidak dapat menambah ilmu. Ya. Jadi malam ini, ketahuilah, kita mengikut Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kamu sudah pilih untuk duduk malam ini, bergabung dalam Zoom. Itulah satu langkah untuk
pilih menjadi murid Yesus. Karena kamu mau belajar firman. Kamu mau tetap tinggal dalam firman Tuhan. Amin. Tapi sebelum saya meneruskan, mari kita berdoa dulu. Ya, Roh Kudus, guru yang ajaib, ya, mengajar kita, menyingkapkan rahasia firman, supaya kita dapat mengerti, memahami. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, mengikut Yohanes 14:26, untuk mengajar kita tentang segala sesuatu, dan juga memperingatkan kita apa yang telah diajarkan. Saya ulangi, bukan saja Roh Kudus mengajar kita tentang segala sesuatu, tapi dia juga apa? Dia memperingatkan kita apa yang telah diajarkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas apa yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat buat satu keputusan yang penuh hikmat, yaitu pilih untuk bergabung malam ini untuk meneruskan pembelajaran firman-Mu. Karena kami tahu dan pahami bahwa tanpa firman kami tidak mampu untuk merubah hidup kami. Tapi malam ini Tuhan, kami pilih untuk tetap dalam firman-Mu. Karena firman-Mu sudah mengatakan dengan begitu kami benar-benar menjadi murid-Mu. Jadi oleh itu Tuhan, kami mohon supaya sebagai murid Kristus yang bergabung malam ini, biarlah Roh Kudus sendiri mengajar kami, menunjukkan kepada kami kebenaran itu, meningkapkan rahasia-rahasia firman supaya kami dapat mengerti, ya, sedalam-dalamnya firman Tuhan, ya, supaya kami dapat mempraktik dalam hidup kami. Tapi biarpun ada kadangkala, ya, kami dengar firman, kami mendapat pengertian, tapi kadangkala kami malas untuk mempraktik. Tapi malam ini Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap murid-murid Yesus yang malah berkumpul malam ini diberikan satu kegairahan, satu keinginan mau melakukan firman Tuhan, supaya hari demi hari mereka dapat bertumbuh, berbuah, dan menjadi murid Yesus yang siap dipakai Tuhan. Bukan saja murid Yesus, tapi akhirnya akan menjadi pemurid. Karena ramai lagi di luar sana yang menantikan untuk dimuridkan. Haleluya. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4. Sebelum Yesus naik ke surga, dia menyuruh muridnya untuk tinggal di Yerusalem, jangan keluar, untuk menantikan apa yang dia janji, yaitu Yohanes Pembaptis akan membaptis dengan air, tapi Roh Kudus akan membaptis dengan api, dengan Roh Kudus. Itu janji Yesus kepada muridnya. Ya, ada mula-mulanya ada 500 yang melihat Yesus naik ke surga. Tapi daripada 500 hanya 120 pilih untuk bertekun berdoa bersama. Yang 380 pun keluar, ikut jalan masing-masing. Ini realiti dalam hidup Kristen sekarang, dalam gereja. Mula-mula bila sudah lahir baru, wah bergairah. Tapi akhirnya bila dia menghadapi masalah sedikit, tidak lagi ikut Yesus. Tidak lagi gairah untuk berdoa. Tidak ada gairah untuk belajar firman. Apalagi gairah untuk melayani Tuhan. Dia lebih tertarik oleh dunia. Ya. Nah ini sebenarnya sudah terjadi pada hari sebelum Pentakosta. 380 orang lari. Hanya 120 yang sungguh-sungguh ya
mau ikut apa yang diperintahkan Yesus. Jadi saya mau biarkan hari ini yang ada di dalam Zoom ini, biarlah kita ambil keputusan untuk terus dan terus mengikuti Yesus. Jangan lagi kita dipengaruhi oleh dunia. Kita terus dan terus melekat dengan Yesus sehingga pengangkatan. Mari kita menjadi wanita atau perempuan, gadis, ya, yang memelihara minyaknya sehingga kedatangan pengantin lelaki. Saya berdoa malam ini, itu saya lebih menekankan untuk mempraktik firman Tuhan. Itu sebab saya mau ulang-ulang supaya kamu dapat menangkap, mengerti. Mungkin bila mendengar pertama kali kamu belum mengerti, tapi bila diulang, kamu mulai melihat kebenaran itu. Dan bila kita sudah mengerti, langkah seterusnya adalah melakukannya. Maka ada hasilnya, ada perubahan, ada transformasi dalam hidup kita. Nah, Kisah para Rasul 1:4 adalah janji Yesus, perintah Yesus kepada muridnya. Dan mereka yang 120 pun memenuhi, mentaati perintah Yesus untuk tinggal di satu tempat di Yerusalem. Dan sepanjang 10 hari mereka bertekun dan berdoa menantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Yesus juga, ya, sebelum dia naik, bukan saja dia menyuruh murid tetap tinggal, jangan keluar daripada Yerusalem, tapi dia berjanji bahwa pada masa itu Roh Kudus akan datang, dan apabila Roh Kudus datang, mereka akan menerima kuasa dunamis power menjadi saksi. Dia disaksi bukan saja di Yerusalem, tapi di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara dan saudara saya, kita sudah menerima Roh Kudus. Kita sudah menerima kuasa itu. Dan kita sudah pun dipilih menjadi saksi. Nah, kita mesti mengerti apa maksudnya diberi kuasa menjadi saksi. Kalau kita tidak mengerti, ya, kita tidak akan melakukannya. Kita pikir kita ini Kristen lahir baru sudah cukup. Pergi gereja, duduk, ikut pelayanan sedikit. Tapi tidak ada perubahan dalam hidup. Karena mungkin kita pikir kekristenan itu adalah satu agama. Ya, asal ada, asal ikut, asal buat pergi sembahyang, asal berdoa 1-2 menit, asal membaca firman biarpun tidak mengerti. Nah, itu adalah ritual. Ya, asal ada. Itu adalah keagamaan. Tetapi ingat saudaraku, kekristenan adalah hubungan di antara Allah dan manusia. Itulah sebabnya ada Pentecost. Kenapa Pentecost? Karena bila Pentecost datang, diadakan, Roh Kudus turun. Ya, dia memenuhi kita dengan kuasa. Dan kita menerima kuasa. Bukan saja itu, pada hari Pentecost lahirnya gereja. Siapa gereja? Kita semua di sini. Kita adalah gereja. Dengar baik-baik. Jadi karena kita sudah ada Roh Kudus, oke, kita dipanggil untuk pergi. Kita menjadi eklesia. Sekarang semua kita ada. Saya mau kita ingat ini. Saya mau kamu bayangkan yang Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Allah sendiri tahu. Kenapa itu terjadi? Tuhan mau kita ada hubungan dengan Dia. Dia pilih untuk tinggal di dalam kita supaya kita ada hubungan. Satu contoh lah. Saya mau pilih pergi rumah ya si Jerry. Ya,